Halo Sobat Tisi-Tisi, apa kabarnya nih hari ini? Semoga selalu baik ya. Bertemu lagi dengan Rotasi, ruang obrolan Tisi-Tisi. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Diandri Atmawati, dan di sampingku ada Feuzia Trimutia Dewi. Kami berdua merupakan mahasiswa STI Taman Siswa Banjarnegara, sekaligus konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Halo Feuzia, apa kabar hari ini? Halo Kak Dian, alhamdulillah kabarnya baik. Kak Dian gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga, karena berhubung ini episode terakhir di rotasi season 4, kita mau bahas apa sih? Mestinya masih seputar dengan penyakit mental ya Kak. Kita mau ngebahas, cuman di episode kita yang terakhir ini tuh cukup berat sih Kak. Soalnya kita mau ngebahas apa ya? Tuh, jangan bikin penasaran dong sih. Sebelumnya nih Kak, Kak Dian itu pernah gak sih kayak nemuin orang yang suka tertawa terbahak-bahak gitu? Sering dong, aku juga sering lah ya tertawa terbahak-bahak. Cuman kan ada penyebabnya nih, kenapa aku tertawa terbahak-bahak, nggak tanpa sebab tiba-tiba tertawa kan nakut-nakutin temen itu namanya. Nah, di penyakit mental yang kali ini tuh terkait dengan tertawa terbahak-bahak, cuma dia itu nggak tahu kalau dia tertawa itu karena apa gitu Kak. Jadi tertawanya tuh nggak ada Berarti sebabnya. tertawa tanpa sebab nih Iya, ya. betul. Dan ternyata itu juga menjadi salah satu gangguan mental Kak. Gangguan mental apa tuh sih? Gangguan mental Pseudobulbar effect. Oke. Mungkin gangguan mental pseudobulbar effect ini tuh sudah nggak asing lagi di dunia psikologis. Cuman mungkin sobat tisi-tisi di rumah ini masih awam gitu sama salah satu gangguan mental ini. Jadi pseudobulbar effect ini tuh apa sih? Jadi pseudobulbar effect ini adalah salah satu gangguan mental di mana penderitanya itu mengalami tertawa terbahak-bahak, cuma dia tidak tahu apa itu penyebabnya gitu Kak. Dan juga seringkali menangis tanpa sebab juga gitu Kak. Dan biasanya orang yang menangis ini seringnya itu kayak misalkan di lingkungan nih yang sebenarnya itu nggak sedih, nggak lagi yang melo-melo gitu, tapi dia tiba-tiba nangis. Sama juga kayak waktu nih suasananya itu nggak lucu ya Kak, terus dia tiba-tiba kayak tertawa sendiri gitu loh Kak, terus tertawanya itu terbahak-bahak kan jadi takut ya Kak. Serem banget. Jadi penderita pseudobulbar effect ini juga sering kayak gitu Kak. Oke, mungkin biar gampangnya kita singkat aja jadi PBA ya sih, Iya. biar nggak terlalu susah buat Iya, disebutkannya. Oke, dari yang aku baca juga bener banget sih gejala gangguan mental PBA ini itu ya gangguan mental PBA ini tuh ya biasanya orang yang mengidapnya itu suka banget nih tertawa ataupun menangis dalam situasi dan kondisi yang tidak tepat. Iya, betul. Gitu, kayak misalnya nggak ada yang bikin lucu kok tiba-tiba tertawa, terus nggak ada yang bikin sedih kok tiba-tiba nangis. Biasanya hal tersebut juga dinamakan sebagai gangguan emosional begitu. Tapi nih Kak, kan aku juga sering ya Kak kayak nangis tanpa sebab gitu. Itu apa aku termasuk PBA ini ya Kak? Enggak ya, bukan berarti orang yang suka menangis tanpa sebab juga semuanya tergolong dalam PBA. Cuman kan kita tidak boleh mendiagnosa diri kita sendiri. Kembali lagi kita harus mengecek keadaan kita ke seseorang yang memang ahlinya, kayak psikolog atau psikiater begitu. Nah biasanya kalau PBA ini gejalanya itu apa aja sih Kak yang bisa kita lihat gitu secara fisik maupun secara tersiratnya gitu? Oke, untuk gejalanya ya, biasanya itu kan seseorang yang terkena PBA ini tuh bisa tertawa padahal kita tuh lagi serius. Kayak kita lagi ngobrol nih, santai gitu, nggak ada yang bikin lucu. Kok aku tiba-tiba tertawa kan serem ya, itu salah satu gejalanya nih yang pertama. Bisa jadi tuh, bisa juga ketika kita lagi dalam keadaan yang memang bahagia, kayak misalnya ada orang graduation nih, atau baru aja ditembak, kok tiba-tiba nangis. Itu kan enggak banget ya. Kayak kok lagi bahagia kok malah nangis, kecuali kalau memang momennya mengharukan begitu. Jadi kayak bertolak belakang gitu ya Kak. Jadi Ya, kayak sama lingkungan sekitar gitu. jadi kalau misalkan lagi nggak lucu tapi dia tiba-tiba ketawa gitu ya Kak. Iya, bener banget. Dan seseorang yang mengidap PBA ini tuh susah buat ditebak karena memang tidak ada perubahan secara fisik, terus pola makannya juga teratur, dia tidak mengalami gangguan tidur, bahkan kayak orang biasa aja gitu. Cuman yang membedakan itu emosionalnya itu sulit untuk dikendalikan begitu.
Ngomongin soal PBA nih Zia ya, sebenarnya itu apa sih yang mempengaruhi seseorang bisa sampai terkena PBA ini, dan apakah penyakit mental PBA ini bisa mempengaruhi kehidupan sosial seseorang? Jadi yang aku baca dari artikel, penyebab PBA ini tuh karena kerusakan pada bagian otaknya Kak, dari bagian syaraf-syarafnya juga yang bisa menyebabkan seseorang yang menderitanya itu kena gangguan emosionalnya gitu. Dan kan tadi Kak Dian bilang ya menyebutkan ada emosional juga gitu. Iya benar. Nah, emosional di sini juga mempengaruhi kehidupan atau aktivitas dari si penderitanya gitu kan. Kalau misalkan dia sering tertawa terbahak-bahak ataupun menangis secara berlebihan kayak gitu kan pasti akan merasa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu kurang nyaman Iya gitu ya betul Kak. banget, Yang aku baca juga seperti itu sebenarnya, cuman ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa dia bisa sampai terkena PBA. Jadi tuh awalnya karena memang dia berada di suatu lingkungan yang tidak mendukung, kayak misalnya dia jadi korban bully, terus dia itu sering dikucilkan, sering diolok-olok, itu juga bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang sampai tadi pada akhirnya saraf orang tersebut itu kena begitu. Dan orang yang terkena PBA ini tuh biasanya tuh suka malu berada di keramaian. Kenapa? Karena dia itu merasa kan nggak percaya diri aja, takut tiba-tiba PBA-nya ini kumat waktu dia lagi berada di kumpulan banyak orang begitu. Jadi lagi-lagi trauma ya Kak. Iya, masih seputar trauma begitu. Trauma itu ternyata berbahaya ya Kak. Sangat berbahaya, mulai dari nanti bisa mengganggu emosional kita, dan kayak yang udah kita bahas di episode-episode lalu nih Zi, itu juga trauma menjadi salah satu penyebab dari gangguan mental seseorang. Nah, PBA ini kan merupakan penyakit mental yang cukup tinggi gitu ya Kak levelnya. Jadi kalau PBA ini tuh berbahaya nggak sih Kak untuk diri sendiri ataupun lingkungan sekitar gitu? Sebenarnya untuk penyakit Pseudo-Bulbar effect ini tuh nggak terlalu berbahaya ya untuk diri seseorang, karena penyakitnya pun sulit untuk dideteksi gitu, baik secara medis ataupun kita menyadari diri sendiri terkena PBA atau enggak begitu ya. Cuman kalau tidak diobati nanti bisa menyebabkan kerugian sosial, kayak misalnya nanti ketika emosional kita lagi nggak stabil gitu kan pasti kan sangat mempengaruhi keadaan lingkungan sekitar juga begitu. Nah, kenapa nggak terlalu berbahaya untuk diri kita sendiri? Karena kan biasanya kan kondisi emosional seseorang juga kan sulit gitu ya untuk ditebak. Kayak misal nih aku tiba-tiba tertawa gitu kan, itu aku tuh nganggapnya normal. Jadi tuh aku nganggapnya ini biasa aja nih, nggak mungkin aku kena PBA begitu. Padahal kalau misalnya hal tersebut terjadi terus-terusan, itu bisa jadi aku tuh terkena PBA. Makanya kondisi emosional seseorang itu perlu banget untuk dipahami, apalagi untuk diri kita sendiri begitu. Nah, kalau menurut kamu nih, bahaya nggak sih PBA ini untuk diri kita sendiri? Menurut aku sih berbahaya Kak, apalagi tadi kan Kak Dian udah menjelaskan nih dampak-dampaknya apa aja, dan menurut aku itu juga berpengaruh ke orang yang mengidapnya gitu. Kan kalau misalkan orang mengidap PBA ini kan depresi gitu ya Kak, depresi dan frustasi gitu, dan cara meluapkannya itu ya dengan tertawa secara tiba-tiba, menangis ya secara tiba-tiba gitu tanpa ada sebab. Jadi menurut aku emosionalnya yang nggak stabil itu berpengaruh ke diri sendiri ataupun lingkungan gitu sih Kak. Iya begitu, apalagi kan sebenarnya berbahaya atau tidaknya itu tergantung kita menyadarinya itu lama atau enggak gitu Iya ya. Betul. betul. Kalau kita menyadari kita kena PBA tapi itu udah parah gitu ya, itu kan berbahaya ya. Kayak Iya misal kita meluapkannya itu ya sama orang-orang sekitar kita, kayak kita betul. melukai orang lain tuh ya demi kesenangan kita sendiri begitu ya. Jadi tuh PBA ini ya sangat berdampak untuk diri kita sendiri. Dan akan berbahaya kalau nggak segera diobati ya Kak. Betul, jadi untuk menyadari kesehatan mental kita sendiri itu sangat penting ya Sobat TC-TC. Makanya kalau misalnya kita sudah mulai kayak stres-stres dikit tuh nggak ada salahnya ya kita healing-healing dikit, Iya biar betul. pikiran kita ke-refresh juga. Biar nggak sepaneng gitu hidupnya Iya Kak. betul, kadang juga hiburan perlu ya, jangan Iya. terlalu memikirkan pekerjaan kita, fokus sama apa sih target, kan itu kan kadang terlalu menekan pikiran kita, itu juga bisa berbahaya untuk kondisi mental kita. Oke, tadi kan kita sudah membahas gitu ya, apa sih itu PBA, gejalanya gimana, terus kenapa sih bisa disebut sebagai seseorang yang mengidap PBA. Nah, kamu ada nggak sih satu cerita tentang seseorang yang mengidap PBA ini? Kebetulan aku kemarin baca ya kan dari artikel, dan mungkin sobat isi-isi di rumah juga pernah tahu nih tentang cerita yang akan aku sampaikan ini. Jadi ceritanya tentang Joker. Kalian tahu Joker kan pastinya? Joker yang
matanya biru terus mulutnya merah sampai telinga itu Iya, nggak sih? itu kan serem banget ya Iya. Kak. Jadi itu merupakan salah satu contoh dari orang mengidap PBA. Iya betul sekali. Dan Joker ini bisa dideskripsikan, dia kan suka tertawa ya Kak, secara terbahak-bahak, dan itu bahkan gak ada sebabnya gitu. Terus dari konflik dan tragedi yang ada, dia juga menceritakan kalau dirinya itu frustasi dan depresi gitu ya Kak. Dan dari ceritanya juga menurut aku serem banget sih. Aku jujur agak nggak berani nontonnya gitu. Padahal asik loh, coba deh nonton. Atau mungkin Sobat TC yang belum nonton bisa nih nonton film Joker supaya lebih paham apa sih PBA itu gitu ya. Betul. Mungkin Sobat sih yang mau nonton langsung nonton aja biar bisa tahu nih gambaran PBA itu kayak apa, dan iya itu kayak Joker itu. Emang cukup serem sih jalan ceritanya. Aku juga sempat mendalami gitu ya cerita tentang Joker ini seperti apa. Jadi kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena pada awalnya tuh dia frustasi dan menertawakan takdir hidupnya sendiri. Betul. Gitu kan. Kadang kan takdir yang harusnya itu menyedihkan kok kenapa malah ditertawakan. Itu kan aneh ya, yang seharusnya kita sedih malah jadi ditertawakan gitu. Cuman kalau si Joker ini tuh dia tertawa ketika sudah melakukan hal-hal yang agak di luar nalar gitu ya. Kadang ada dia momen dimana dia itu membakar gedung sosial dan dia tertawa di tengah-tengah gedungnya itu, bukan di tengah-tengah gedungnya, kayak di depannya, terus dia tertawa kayak gitu kan aneh gitu ya. Agak ngeri, aku jujur aku merinding Kak. Mending kamu belum pernah nonton ya? Aku belum pernah nonton karena takut Kak. Kayak dia tuh kan mirip sama psikopat gitu kan Kak. Iya betul. Jadi agak ngeri aku nonton-nonton gitu. Cuma kemarin aku sempet banget baca. Jadi ceritanya memang ya gitu, dia tuh sering tertawa karena hal-hal di luar nalarnya itu gitu. Iya, karena memang kondisi lingkungan itu juga mempengaruhi mental kita gitu ya. Apalagi kalau misalnya lingkungan tidak mendukung, takdir juga kayak dipermainkan gitu kan, itu kan kayak ngebuat mental kita jadi aduh, hidup aku kok gini banget gitu ya, jadi sedih. Ditambah lagi dengan tekanan masalah-masalah, jadi stres gitu ya Kak. Stres yang menumpuk-numpuk itu bisa menjadikan kita itu punya gangguan mental gitu. Iya betul banget, dan mungkin kita juga bisa belajar dari film Joker ini ya, biar tidak terlalu memperdulikan tekanan-tekanan yang datang, tapi cukup diambil aja positifnya dan dibuang negatifnya begitu. Iya betul. Nah dari cerita yang udah kita sampaikan tadi ya Kak, kira-kira gimana sih cara kita tahu kalau diri kita itu mengalami PBA ini atau enggak gitu? Iya, gimana kita tahu gitu ya kita kena PBA atau enggak? Yang pasti kita jangan langsung mendiagnosa diri kita sendiri. Jangan kayak misalnya kan kita suka nih kayak duduk gini terus kebayang hal-hal lucu, itu kan memang ada faktornya. Itu jangan langsung mendiagnosa kalau kita, kok aku tadi ketawa, jangan-jangan aku kena PBA gitu kan, itu belum tentu gitu ya. Kembali lagi kalau misalnya kita ingin mengkontrol kondisi mental kita, kita bisa langsung datang aja ke psikolog atau psikiater untuk mengetahui kondisi mental kita begitu. Nah, kalau dari kamu sendiri nih, gimana sih cara untuk kita mengetahui kalau kita ini kena PBA atau enggak begitu? Nah dari udah kita sampaikan tadi nih Kak, kan kalau orang yang mengalami PBA ini itu bisa mengalami tertawa yang terbahak-bahak gitu ya Kak, Iya, tanpa betul. adanya sebab, dan menangis juga karena lingkungan yang sebenarnya itu nggak menyedihkan gitu. Dan kalau untuk lebih tahu lagi gimana sih tanda-tandanya itu, kita bisa langsung pergi ke orang yang lebih ahli gitu Kak, kayak psikolog atau psikiater, biar kita tuh tahu kalau kita mungkin gak sih Kena PBA kena. ini Iya gitu ya. betul. Dan kalau misalnya kita memang ada Gejala-gejalanya gejala-gejalanya bisa gitu, langsung cek aja gitu iya ya, daripada betul. asal mendiagnosa nanti pengobatannya salah malah semakin repot nanti kitanya. Dan kita juga bisa melakukan terapi-terapi dan obat-obatan gitu, biar kita tuh nggak semakin parah, dan takutnya nanti kayak Joker gitu kan agak serem ya Kak. Udah suasananya lagi mengerikan malah tertawa sambil joget-joget. Iya. Itu kan nggak lucu banget gitu ya. Nah, oke nih, untuk yang selanjutnya dan terakhir mungkin ya, gimana sih cara kita supaya terhindar dari PBA ini tuh gimana sih Zi? Yang pastinya kita yang itu tadi sih, mengurangi stres dan mengelola stres ya. Gimana caranya kita menghadapi masalah itu dengan sebaik mungkin gitu ya Kak, agar kita tuh jadi nggak ke pressure gitu karena masalahnya, dan kita juga nggak stres gitu. Dan pastinya kita butuh banget yang namanya lingkungan yang positif yang bisa mendukung kita gitu ya Kak. Iya betul banget, kembali lagi lingkungan yang positif itu Betul. menjadi salah satu faktor yang bisa
membuat mental kita tuh jadi stabil gitu ya, jadi nggak tiba-tiba stres terus tiba-tiba kita mengalami tekanan gitu. Kalau lingkungannya udah positif kan pasti kita juga bisa mensupport diri kita sendiri begitu ya. Nah kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya cara untuk menghindari PBA ini kan kadang kan datang karena suatu kondisi yang tidak kita inginkan gitu ya, tidak sesuai ekspektasi kita. Jadi cara dari aku tuh lebih ke olahraga aja, terus lakukan hal-hal positif kayak misalnya yoga, sepedaan, jalan-jalan ataupun berenang dan jalan-jalan. Kalau santai, kalau sore-sore itu kan santai banget gitu ya, sambil menikmati suasana senja begitu. Apalagi buat sobat tisi-tisi yang suka banget kayak senja-senjaan atau suasana yang tenang damai, itu cocok banget sih untuk menghilangkan stres begitu. Aku juga suka senja sih kak, Oh. tapi senja cepet hilang kak. Waduh, nggak apa-apa kan, kita bisa menikmati keindahannya walaupun sesaat tuh. Aduh. Oke, nah mungkin tentang pembahasan tentang PBA ini kita cukupkan sampai di sini, dan sebagai menutup juga season 4 kita di rotasi kali ini. Mungkin buat sobat TC-TC jangan bosan-bosan gitu ya, nungguin next season mau ada pembahasan tentang apa lagi nih begitu ya. Sebelum kita closing nih, kamu ada gak sih kesimpulan tentang episode rotasi kali ini? Kesimpulan untuk episode kali ini, takut sih kak. Takut? Jangan-jangan karena Joker tadi nih kamu jadi takut. Tapi untuk sobat sisi, kalau misalkan tertawa ataupun menangis ataupun lagi ada masalah gitu, kayak sewajarnya aja ya kak, dan cepet-cepet untuk menemukan solusi yang terbaik, karena yang tahu diri kita itu cuma ya kita sendiri Iya, gitu. betul. Oke, nah kalau kesimpulan dari aku ya, jangan pernah menyalahkan keadaan begitu ya. Karena kan keadaan ini kita nggak bisa tahu gitu nanti ke Iya, depannya mau apa gitu. Kan kita cuma bisa berusaha sebagai individu yang lebih baik. Oke, thanks a lot buat Sobat TC-TC yang sudah menyaksikan episode rotasi kali ini dan sudah menyaksikan episode dari awal sampai akhir season. Jangan bosan-bosan juga untuk pantengin terus channel YouTube Tambara CTC dan follow akun rotasi di Spotify ya. Dan untuk sobat TC-TC yang mempunyai ide untuk konten rotasi selanjutnya dan ingin bekerja sama, silakan langsung hubungi ke Instagram @tambara_ctc. Terima kasih untuk sobat TC-TC yang sudah menonton episode kita kali ini, and see you on the next season. Bye bye.